Oke, hari ini kita akan melakukan sosialisasi di SMA Negeri 1 Jambi. Indonesia Emas 2045 sudah di depan mata. Presiden Jokowi pun pernah menekankan bahwa pencapaian ini bisa diwujudkan melalui revolusi mental. Di sini, kepemimpinan bukan hanya tentang posisi, namun sebagai seni mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Kemampuan untuk menggerakkan dan mendorong perubahan sebagai gerbang awal untuk mencapai revolusi mental. So, mari kita eksplorasi bagaimana kepemimpinan dapat mengubah tantangan menjadi peluang menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita setelah membahas mengenai apa tadi? Konsep diri, komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, personal branding. Selanjutnya kita akan membahas psikologi kepemimpinan. Seperti yang kita tahu, kalian ini adalah semuanya adalah OSIS ya. Yang mana seorang OSIS adalah seorang yang memiliki jiwa leadership atau kepemimpinan dan juga adalah seorang leader atau pemimpin. Lalu pertanyaannya adalah apa bedanya pemimpin dan kepemimpinan? Belum sampai. Nah, sebelum saya akan melanjutkan adalah saya akan bagian kertas. Silahkan keluarkan ballpoint kalian masing-masing. Kalau nggak ada, nanti bisa gantian. Saya akan bagian berapa? Nanti kalau orang bilang, silakan bagian masing-masing satu. Masing-masing satu. Jangan di sini dulu. Oh iya belum ada, sorry. Mohon maaf, sorry ya guys ya. Ada lagi yang belum? Sudah semua? Sudah ya guys ya. Sudah. Di sini. Nah, pertanyaannya nanti di akhir. Oke, lanjut. Apa bedanya seorang pemimpin dan kepemimpinan? Ada yang bisa jawab? Silakan. Silakan. Salah satu, Mbak, mungkin Mbak Rika. Silakan. Jangan takut salah seperti yang tadi Mas Ali bilang. Gak ada yang salah. Lagipun kalau kita takut salah, belum tentu itu kesalahan. Saja itu buah dari pemikiran kita dan benar. Kalau bawa api silakan browsing apa itu pemimpin dan apa itu kepemimpinan. Saya mau bolehkan silakan. Silakan. Oke, saya tunggu ya. 30 detik cukup. Oke, cukup lah. Silakan Pak Ladi Pak. Ya, Pemimpin adalah satu atau beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk mengatur kelompoknya agar bisa bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan. Bagus. Sedangkan kepemimpinan ialah seni untuk membimbing atau menuntun orang lain dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, telah. Ada lagi? Yang cowok? Oke, come on. Oh iya, silakan. Figur sentral, oke. Bagus, tepuk tangan. Kalau kata Mbak Latifah, pemimpin adalah seorang yang mempengaruhi, mengarahkan, menginfluence, memotivasi, mengatur. Kalau tadi kata Mbak siapa? Kalila. Itu ada publik, seorang figur ya, seorang figur. Sama juga yang bisa membimbing, mengatur. Jadi pemimpin itu adalah yang mengatur, yang bisa mengatur, yang bisa memotivasi, yang bisa mempengaruhi halayak ramai. Halayak ramai itu siapa? Ya kalian ini, kita semua ini. Untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau di OSIS berarti apa? Tujuan tertentunya apa? Visi. Visi itu adalah tujuan kalian. Kalian itu mau kemana? Itu ditentukan dengan
visi. Yang mengatur siapa? Pemimpin. Pemimpinnya siapa kalau di OSIS? Ketua OSIS. Begitulah definisi singkat mengenai pemimpin. Lalu kepemimpinan itu apa? Skillnya, sifatnya, bagaimana itu bisa mempengaruhi. Nah, caranya bagaimana untuk bisa memiliki sifat kepemimpinan? How to build leadership skill. Bagaimana cara kita untuk membangun sifat kepemimpinan? Yang pertama adalah confident. Confident itu apa? Percaya diri. Seorang katakanlah personal. Tahu ya personal ya? Kita seorang diri jika akan mengatur, akan membimbing, akan mempengaruhi, akan menginfluence, akan memotivasi seseorang, setidaknya kita mempunyai kepercayaan diri kita. Kalau kita mempunyai kepercayaan diri kita, barulah kita bisa mengatur orang lain. Kenapa? Kalau semakin kita bisa memiliki rasa kepercayaan diri, semakin kita bisa memberikan pesan. Seperti yang saya bilang tadi, komunikasi adalah bukan baliknya adalah pesan. Nah, semakin kita bisa mempengaruhi, semakin kita bisa memberikan pesan melalui adalah rasa percaya diri tadi. Jelas ya? Nah, yang kedua adalah brave to take risk, atau berani untuk mengambil resiko. Ketika kita memiliki rasa kepercayaan diri kita jadi tahu permasalahan yang ada itu apa. Semisal di OSIS, kita tahu, katakanlah saya ini seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Saya menemui suatu masalah, saya ingin menyelesaikannya. Otomatis saya harus memiliki rasa kepercayaan diri. Selanjutnya, setelah saya memiliki rasa kepercayaan diri, selanjutnya saya berani untuk mengambil resiko. Mengambil resiko untuk apa? Memberikan solusi, menyelesaikan masalah yang saya temui itu tadi. Lah, yang ketiga adalah komunikasi. Ketika saya menemukan solusi dan berani untuk mengambil resiko yang saya temui, saya harus mengkomunikasikan dengan halayak yang lain untuk menyelesaikan masalah kita bersama. Ya, kalau misalnya kita menyelesaikan masalah sendiri, bukan malah menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah baru. Kenapa? Satu, bilang egois, betul ya? Kalau misalnya ada salah satu dari kalian dibilang dominan, akan dibilang mesti, wah itu egois, itu kerjanya dewean, wah main pamer kepuasan dia. Misal ya, kalian astagfirullahaladzim, kata-kata gitu. Kira-kira kita bisa mengkomunikasikan dengan teman kita. Misalnya Mas siapa namanya? Muazzam punya menemukan satu masalah ini. Dia punya solusi. Wah, aku dulu aku harus mencari teman ini. Dapat teman siapa Mbak namanya? Maida. Dia mengkomunikasikan kepada Mbak Maida solusinya seperti ini dan sebagainya. Secara langsung dia mencoba mempengaruhi, mencoba menginfluence, mencoba untuk mengkomunikasikan bagaimana solusi yang dia dapat dari resiko dan masalah yang dia temui. Itulah yang seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Dapat dipahami? Bisa? Atau nambah bingung? Nambah bingung? Oke, nanti dulu. Nanti ada ceritanya. Oke. Selanjutnya adalah saya bawa ini nggak bisa ditampilin ya, padahal ada fotonya. Kenapa kita harus mempunyai? Nah, ini kenapa yang pertanyaannya adalah yang bikin bingung mesti. Kenapa kita harus punya sifat kepemimpinan? Percaya diri aja udah cukup kok. Bisa komunikasi aja udah cukup. Emang benar betul. Nyatanya sifat kepemimpinan itu bisa mengembangkan diri, bisa meningkatkan produktivitas. Nah ini yang ketiga, bisa mengembangkan orang lain. Seperti yang tadi saya berikan contoh, ketika Mas Muazzam mendapatkan problematika atau masalah, dia tahu solusinya, tapi dia juga harus berani atau percaya diri untuk mengambil resiko dari solusi yang dia dapat. Nah, dia punya masalah, dia ada masalah nih, terus solusi, dia juga dapat solusi. Dia berani untuk mengkomunikasikan dengan Mbak Maida. Nah, siapa namanya? Maida benar. Oke, sorry.
dengan membawa faedah. Nah, dari sana dia menunjukkan sifat kepemimpinannya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Seperti itulah tujuan dari sifat kepemimpinan, yaitu mengembangkan diri sendiri, juga mengembangkan orang lain untuk bisa menyelesaikan dan bergotong royong menyelesaikan masalah bersama di satu tempat. Nah, masuk ke Indonesia Emas 2045. Siapa yang di sini nggak tahu Indonesia Emas 2045? Angkat tangan. Ada? Tahu semua? Indonesia Emas 2045. Siapa yang nggak tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo, angkat tangan aja. Nggak tahu semua? Indonesia Emas 2045? Kenapa? Dengar-dengar, oke. Seenggaknya pernah dengar ya? Ya, pernah ya? Pernah kan ya? Ya. Kalau nggak tahu bahaya nih, serius bahaya. Bahaya banget ini. Indonesia Emas 2045. Nih, tahu nggak siapa? Nah itu sayangnya. Parah ini. Tahu siapa? Siapa? Nah, Pak Jokowi. Di sini juga ini belum diganti, parah ini ya dulu. Oh, di kelas sudah, oke. Pak Jokowi pernah bilang Indonesia Emas 2045 itu dibangun dengan revolusi mental. Indonesia Emas itu apa? Revolusi mental itu apa? Indonesia Emas 2045 itu ketika kalian semua bisa jadi bupati, amin, bisa jadi gubernur, amin, bisa jadi pengusaha, amin, punya istri apa ya? punya ya intinya memiliki kali itu yang menguasai Indonesia. Nah itulah Indonesia Emas 2045. Kalian menguasai Indonesia dengan apa? Dengan revolusi mental. Revolusi mental itu yang bagaimana? Orang-orang yang memiliki jiwa leadership dan seorang yang bisa memimpin. Itulah Indonesia Emas 2045. Artinya apa? Kalian itu bisa mempengaruhi. Kalian itu bisa mempengaruhi orang lain untuk apa? Ya misalnya kalian gini, kalian itu pengen membangun bisnis, otomatis kalian itu harus memiliki orang-orang yang bisa diajak bisnis, benar nggak? Nah, itulah gunanya sifat kepemimpinan. Itulah gunanya sifat leadership. Kalian bisa masuk ke bupati, gubernur dan lain sebagainya. Kalian juga harus bisa memimpin bawahan-bawahan kalian. Itulah gunanya leadership, sifat kepemimpinan. That's why Indonesia Emas 2045 itu disebut oleh Bapak Jokowi dengan harus dibangun dengan revolusi mental, karena hanya dengan sifat kepemimpinan itu Indonesia bisa maju. Oke, next. Oke, ini terakhir. Nah, inilah gunanya kertas-kertas yang ada di sana. Saya pengen kalian bisa menuliskan apa harapan kalian, tujuan kalian, ataupun pesan kalian dalam bergabung dengan organisasi, terutama OSIS. Ya, tuliskan pesan, tujuan, harapan kalian mengikuti organisasi OSIS. Silakan, saya beri waktu 1 menit, boleh? Dipikirkan baik-baik, dicerna baik-baik, dipikirkan dengan mata-mata. Pesan, harapan, maupun tujuan. Untuk diri sendiri, untuk diri sendiri, untuk diri sendiri, untuk diri sendiri. Harapan saya, tujuan, motivasi, ini. Ayo pesan. Ya, cukup ya. Oke, sembari kalian menuliskan, saya akan mengakhiri ini semua dengan satu kalimat. Ketika kaum terdidik dan terpelajar itu enggan untuk turun ke masyarakat dan membangun masyarakat lebih baik, perguruan tinggi ataupun lingkungan sekolah tidak ada sama sekali.
Saya Muhammad Lutfi Maulana. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.